dengerin lagu zakat, jadi ingat deh zakat itu apa. Yuk kita bahas tentang pendaya-gunaan zakat yang tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Syahidatul Fadilah NIM 442191103 kelas PS3B akan membahas yang sesuatu yang sangat up to date, hot news banget nih teman-teman. Yuk kita langsung bahas tentang pendaya-gunaan zakat yang tepat sasaran. Nah, materi kali ini akan membahas tentang pendaya-gunaan zakat yang tepat sasaran. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih esensi atau arti daripada zakat itu sendiri. Nah, zakat itu menurut Profesor Dr. Quraish Shihab itu memiliki arti berkembang dan juga suci. Mungkin yang pertama akan kita bahas dulu bagaimana zakat yang memiliki arti berkembang. Artinya, kalau kita ngasih zakat ke orang terdapat asnaf, maka orang itu akan berkembang baik secara spiritual maupun secara material. Nah, yang pertama itu secara spiritual. Gimana sih kok bisa? Nah, yang pertama itu ketika kita ngasih ke orang, maka orang tersebut akan merasa kalau orang tersebut itu merasa terbantu, atau orang tersebut merasa bahwasanya dia ada teman, seperti itu. Nah, kemudian esensi dari nilai materialnya, ketika kita ngasih sesuatu atau ngasih zakat kepada seorang tersebut, maka orang tersebut akan memiliki yang namanya daya beli. Nah, daya beli tersebut yang akan meningkatkan perekonomian. Karena seseorang tersebut memiliki daya beli, maka mau tidak mau dia pasti akan ingin memiliki keinginan untuk membeli, ataupun ketika dia ingin membeli maka butuh yang namanya uang, maka dia juga akan mengusahakannya atau dengan bekerja. Nah, maka dengan daripada itu perekonomian akan berkembang serta akan meningkatkan keuntungan juga. Jadi jangan sampai kita berpikiran kalau kita ngasih zakat maka harta kita akan berkurang. Justru itu tidak benar. Bahkan kita akan mendapatkan nilai secara spiritualnya maupun secara materialnya. Kemudian arti yang kedua yakni arti suci dari zakat. Maksudnya itu adalah mensucikan hati kita. Jadi ketika kita ngasih zakat ke orang lain, itu tidak ada rasa iri, kemudian tidak ada juga rasa dengki, dan ada suci yang lain. Harta itu suci itu boleh jadi ketika kita mengusahakannya itu ada hal-hal kecil yang mengotori harta itu. Ingat, ini perlu digarisbawahi, hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu maksudnya gimana? Artinya hal-hal kecil itu ketika kita mengusahakan untuk mendapatkan rezeki, misal dalam suatu pekerjaan kita tidak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu hal-hal kecil, maka kita sucikan lewat zakat tersebut. Namun akan hal beda itu bisa terjadi ketika uang itu dari hasil korupsi, maka mau dibersihkan sebersih apapun, kalau itu udah hasil dari korupsi ya memang tidak bisa. Karena korupsi itu mungkin kalau kotoran binatang bisa dibersihkan, tapi untuk korupsi yang memang sudah dari asalnya itu haram, maka dibersihkan sebersih apapun, misal dana dari korupsi buat haji ataupun untuk diberikan ke anak yatim seluruh Indonesia pun, maka hal itu juga tidak bisa dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan zakat di Al-Quran itu harus memiliki fungsi sosialnya. Hanya ada Allah itu diingat. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran menyangkut zakat, yakni berikanlah kepada orang-orang yang butuh harta Allah yang berada di tangan kamu. Nah, artinya apa? Itu harta di tangan kita. Jadi belum tentu harta di tangan kita itu milik kita atau bukan. Jadi artinya kita lihat logikanya. Pada zakat, Allah itu meminta semua yang kita miliki, gak meminta semua yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain, hanya yang ada di tangan kita. Itu pun juga belum tentu itu milik kita atau enggak. Nah, maka dari itu Allah tidak meminta semua yang kita miliki untuk dikasih ke orang. Misal saja kita lihat zakat perdagangan, itu cuma sekitar 2,5, sudah pasti sih bukan sekitar ya, 2,5%. Kemudian kita lihat zakat pertanian, katakanlah 10%, maka 90%-nya itu juga masih milik kita sendiri. Jadi tidak semua yang kita miliki harus kita serahkan, tidak harus kita zakatkan. Kemudian kita juga bisa lihat keberhasilan kita dalam memperoleh harta itu juga bukan kerja keras kita sendiri. Bahkan di situ juga ada peran atau peran daripada pihak lain, seperti itu. Kemudian kita bisa analogikan lagi di mana semua bahan mentah atau bahan makanan nih
yang kita miliki itu bahan mentahnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, ketika kita sebagai manusia yang mengolahnya, kemudian Allah yang menghasilkannya itu, maka biar adil itu seharusnya kan 50-50 dong, ya kan? Biar adil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak meminta sama sekali dari hasil yang kita peroleh. Nah, maka dari itu Al-Quran juga mengatakan kalau Allah meminta semua hartamu, Allah juga tahu kalau kamu itu kikir. Jadi hanya diminta sedikit. Jadi di sini tuh esensinya seperti ini. Artinya Allah hidup itu tidak kenal kita. Kalaupun Allah meminta semua harta kita, itu juga tidak akan kita kasih karena Allah tahu kalau kita itu memang kikir seperti itu. Kemudian dalam konteks kita sekarang ini itu zakat diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Tentunya benar sih kelompok yakni 8 asnaf. Nah, mungkin sebagian sekarang ini sudah menjadi fakir dan miskin, jadi mereka punya bagian dari zakat itu sendiri. Kalaupun belum dalam kedudukan fakir dan juga miskin, tetapi sangat membutuhkan yang namanya modal kerja, itu perlu dibantu, kasih dia zakat. Karena pada prinsip yang dikehendaki itu, zakat itu sendiri adalah memberikan peluang kerja bagi yang tidak bekerja karena kekurangan modal. Karena itu lebih baik memberikan modal daripada memberi sedikit demi sedikit. Karena dengan memberi modal itu diharapkan yang diberi mustahik ini dapat berusaha dan berkembang sehingga untuk tahun depan ia malah bisa mengeluarkan zakat. Kalau istilah dari Profesor Dr. Quraish Shihab, beri dia kail. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita, sehingga semua yang butuh kita berikan sesuai kemampuan kita, dan kalau mau diberikan modal itu kita lihat kemampuannya, lihat ada kemampuannya, kemudian lihat juga berapa yang dia butuhkan. Jadi di sini jumlah dan juga bentuk dari modal itu juga bisa berbeda. Misal kalau petani itu membutuhkan traktor ataupun alat yang lainnya. Kemudian orang yang memiliki kemampuan pandai memasak maka butuh modal segini gitu. Jadi kalau ditanya kita harus memberikan yang butuh atau yang dekat. Nah, tapi intinya itu memang kepada yang butuh. Misal tetangga dekat kita lagi tidak butuh, jadi tidak diberi gitu. Kemudian tetangga kita yang jauh atau kerabat kita yang jauh itu mau butuh, nah itu yang harus kita beri. Jadi hubungan itu bukan hanya karena kekerabatan juga, tapi ada juga hubungan antar tetangga. Jadi kalau semua orang mampu itu memberi perhatian kepada yang dekat dan juga yang butuh, maka tidak akan ada orang yang miskin di sekitar ini atau bahkan di seluruh Indonesia ini. Sehingga di sini ada peran daripada amil yang tugasnya itu mencari orang-orang yang butuh, supaya mereka yang butuh itu jangan sampai datang meminta. Jaga air mukanya, karena tuntunan agama memang seperti itu, yakni untuk menjaga air muka dari orang yang minta. Jadi amil harus mencari dia. Kalau dalam Al-Quran itu yahsabul jahil aminat ta'afuf, yaitu kata Allah bahwasanya orang yang tidak mau tahu mengira bahwa itu orang kaya, padahal mereka sebenarnya memang butuh. Nah, amil harus mencari orang-orang yang seperti itu. Nah, hal ini untuk memastikan adanya istilah yakni zakat yang tepat sasaran nantinya. Jadi esensi dari zakat yang tepat sasaran adalah sinergitas daripada amil untuk mencari orang-orang yang butuh, yakni kata Allah yahsabuhul jahilu aminat ta'afuf, sehingga nantinya orang-orang yang butuh itu mampu untuk dibantu oleh para amil tersebut. Wah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi bagi teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.